Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Wahid Ingrat. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang transdisipliner. Langsung saja, transdisipliner merupakan pendekatan kolektif yang memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan analisis manusia dalam memahami sistem yang lebih besar dari kompleks. Makna penting yang menandai transdisiplin adalah proses integrasi dari multidisiplin yang digunakan untuk membahas isu atau menghadapi permasalahan. Berikut adalah pendekatan ilmu transdisipliner yang akan kita bahas. Baik, langsung saja yang pertama, pendekatan monodisiplin. Pendekatan monodisiplin atau pendekatan struktur adalah suatu pendekatan yang bahan pelajarannya bertitik tolak murni, berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan dengan cabang ilmu lainnya. Misalnya ilmu ekonomi, ilmu fisika, ilmu fikih, sosiologi, dan sebagainya. Nah, yang kedua, pendekatan intradisiplin. Intradisiplin adalah hubungan internal dalam suatu jenis disiplin ilmu tertentu, misalnya kajian ekonomi yang dikaji dari berbagai jenis mazhab, pemikiran ekonomi sendiri. Fikih yang dikaji dari berbagai jenis mazhab, fikih sendiri, dan sebagainya. Contoh, mengenai batas aurat wanita, bagian tubuh yang boleh terlihat itu dibatasi oleh bagian tubuh yang tidak boleh terlihat. Ketika menemukan batas yang sudah dilihat, maka selebihnya tidak boleh dilihat. Jadi, ada yang boleh terlihat dan tidak boleh terlihat. Berikut beberapa para ulama tentang batas-batas aura wanita. Yang pertama, pendapat mazhab Hanafi. Ia mengatakan bahwa yang lebih terlihat adalah wajah, telapak tangan, betis, dan mata kaki. Pendapat kedua, mazhab Maliki, nyaris berseberangan dengan pendapat Hanafi. Imam Maliki mengatakan bahwa aurat wanita itu adalah wajah, seluruh badan, telapak tangan, bahkan mata kaki sekalipun, untuk menjaga agar tidak timbul fitnah, sehingga semua harus ditutup. Yang ketiga, pendapat mazhab Syafi'i. Ia mengatakan batas aurat wanita yang boleh terlihat adalah wajah dan telapak tangannya. Yang keempat, pendapat mazhab Hambali lebih condong ke mazhab Maliki dari lebih mendekati pada mazhab Syafi'i. Jadi, titik temu antara Hanafi liberal, Maliki ekstrim, dan Hambali itu terletak pada mazhab Syafi'i. Pendapat Hanafi dan Maliki melahirkan mazhab Syafi'i. Tampak jelas bahwa mazhab Syafi'i melakukan intradisiplin dalam puasa aurat tersebut. Jadi, mempertemukan inilah yang disebut proses intradisiplin. Nah, yang ketiga, pendekatan antardisiplin. Antardisiplin adalah hubungan kerjasama antara dua disiplin ilmu yang berbeda dalam rumpun ilmu sosial, yaitu antar sosiologi dan ilmu ekonomi, atau sosiologi dan ilmu politik. Sosiologi berbicara tentang keadaan masyarakat yang dipelajari lewat ilmu disiplin sosiologi. Selanjutnya, politik. Politik kemampuan memengaruhi orang lain, dan orang lain itu ada di masyarakat. Oleh sebab itu, karena orang yang dipengaruhi itu hidup dalam satu kelompok masyarakat, jadi ada pertemuan antar politik dan sosiologi. Inilah yang dinamakan pendekatan antardisiplin yang melihat titik temu dari dua disiplin ilmu yang berbeda dalam suatu rumpun, politik dan sosiologi, menjadi sosiopolitik. Hubungan di antara dua disiplin ilmu yang berada dalam rumpun ilmu keagamaan, yaitu antara ilmu fikih dan ilmu kalam.
Contoh hubungan dan ilmu kalam. Ilmu kalam menyangkut dua hal, yaitu akidah dan politik. Kemudian melahirkan aliran Qadariyah dari Jabariyah dan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Ketiga aliran tersebut membahas tentang perdebatan akidah, persoalan politik, siapa yang akan menjadi pemimpin, melahirkan tiga aliran terbesar, yaitu aliran Sunni mengakui 4 khalifah Syiah yang hanya ikut kepada Ali bin Abi Thalib dan tidak mengakui Khulafaur Rasyidin yang lain, serta Khawarij yang tidak mengikuti Sunni dan tidak juga mengikuti ke Syiah, tetapi Khawarij membentuk kelompok sendiri. Kaitan antara fikih dan kalam, contohnya penempatan hukum dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam seperti qiyas. Selanjutnya, yang keempat, pendekatan multidisiplin. Pendekatan multidisiplin adalah suatu kerjasama di antara lebih dari 2 disiplin ilmu yang berbeda dalam satu rumpun, dari masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri, dari dengan metode sendiri-sendiri. Misalnya, kerjasama antara biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika, dan juga antar ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu kalam. Adapun contohnya, yang pertama, kerjasama antar ilmu biologi, kimia, dan fisika. Biologi mencakup makhluk hidup, kimia mencakup zat dan karbon, fisika mencakup iklim, unsur-unsur fisika pada manusia, unsur api, unsur angin, air, dan tanah. Kedua, kerjasama antar ilmu fikih, tasawuf, dan kalam. Fikih membahas hukum berdasarkan dalil dan hadis. Kalam membahas tentang ilmu ketuhanan, dan tasawuf hubungan batin antara manusia dan hewan. Secara batiniah harus menjalin proses 3 tahap, yakni takli, tahali, dan tajali. Selanjutnya, yang kelima, pendekatan interdisiplin. Interdisiplin adalah bentuk sintetis antara 2 disiplin ilmu yang berada dalam rumpun yang berbeda dan berkembang menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Misal, antara ilmu ekonomi dan ilmu fikih membentuk ilmu ekonomi syariah. Antara ilmu akuntansi dan ilmu fikih menjadi ilmu akuntansi syariah. Antara matematika dan ilmu ekonomi melahirkan matematika ekonomi. Antropologi dan linguistik yang melahirkan ilmu antropolinguistik atau sosiologi dan linguistik menjadi ilmu sosiolinguistik. Baik, yang terakhir, pendekatan transdisiplin. Transdisiplin merupakan sintetis yang melibatkan lebih dari 2 jenis disiplin ilmu yang berada dalam rumpun yang berbeda dan akhirnya nanti akan membentuk suatu disiplin ilmu tersendiri. Contohnya, 1. Matematika, ilmu ekonomi, dan ilmu fikih melahirkan matematika ekonomi syariah. Yang kedua, ilmu akuntansi, ilmu ekonomi, dan ilmu fikih menjadi akuntansi ekonomi syariah. Yang ketiga, ilmu bioskop spiritual sebagai hasil sintetis dari ilmu biologi, ilmu psikologi, dan ilmu tasawuf. Yang keempat, ilmu fikih biososiologi sebagai sintetis dari ilmu fikih, biologi, dan sosiologi. Nah, itulah tadi beberapa pemaparan saya mengenai pendekatan ilmu transdisipliner. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.